Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu dan akhirnya kita merakit PC kembali. Yeay, setelah beberapa hari, mungkin beberapa minggu juga ya, kita nggak ada konten rakitan. Finally, we are back dengan rakitan yang mumpung harganya lagi turun, guys ya. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena di sini saya pakai VGA yang cukup tinggi serinya dan ini juga terkena imbas dari penurunan harga. Jadi mungkin ini adalah saatnya buat teman-teman juga buat mulai ngerakit PC, dan nanti akan saya sebutkan berapa harga dari PC ini sendiri. Dan jika kalian tertarik mungkin mau ngerakit ya, atau mungkin mau beli rakitan ini juga bisa, kalian langsung aja ke e-commerce-nya kita. Anyway, ngomongin soal rakit PC, di sini saya juga menggunakan sebuah prosesor yang tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu tua. Anyway, ngomongin soal rakit PC, di sini kita juga menggunakan prosesornya si Ryzen ya. Ryzen berapa nanti akan saya sebutkan ya. Jadi ini untuk gambaran aja, dan juga rakitan ini itu ditujukan untuk PC gaming, tapi juga masih bisa jika kalian gunakan untuk editing. Hanya saja untuk VGA yang kita gunakan yaitu adalah RX 6600 non XT. Itu adalah sebuah VGA yang mungkin tidak terlalu difokuskan pada content creating atau editing atau sejenisnya ya, desain apapun itu. Jadi memang VGA ini itu dikhususkan atau difokuskan untuk gaming. Jadi pengalaman gaming kalian akan meningkat ya jika kalian menggunakan VGA ini, karena masih banyak fitur-fitur yang tersedia pada VGA ini, dan kalian bisa utak-atik sendiri pada AMD software Adrenalin itu. So, kayaknya kita langsung masuk aja ke racikan-racikan yang kita gunakan untuk PC gaming kita kali ini. So, untuk yang pertama, prosesor. Di sini kita pakai prosesornya Ryzen ya. Di konten sebelumnya kita juga pakai Ryzen 7, tapi di sini kita pakai Ryzen 5 4500, 6 core dan juga 12 thread dengan base clocknya 3,6 GHz dan maksimum boost clocknya ada di 4,1 GHz. Untuk prosesor ini sendiri saya bilang memang sudah cukup baik dengan harga yang mungkin cukup terjangkau ya. Ini ada di harga 1,6, dan ini juga harga di 180 Solution. Kalian bisa langsung cek aja di e-commerce-nya kita, dan juga yang kita gunakan saat ini adalah versi tray-nya ya, bukan box. Dan ngomong-ngomong soal tray atau box, 4500 ini memang sebelumnya belum ada versi box-nya. Nah, sekarang ini Ryzen 4500 itu sudah ada versi box-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mungkin nggak terlalu suka atau mungkin nggak terlalu percaya dengan versi tray ya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya kalian memang lebih suka ada box-nya dan ya ingin kalian dapatkan, ya bisa kalian langsung cari aja, karena sekarang versi box-nya sudah tersedia. Lanjut kita ke komponen berikutnya, yaitu adalah motherboard-nya. Di sini kita pakai motherboard dari Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi 2 ya. Dan motherboard ini pun memang sedikit pricey ya, harganya sekarang ini ada di sekitar 2 jutaan. Tapi untuk motherboard ini sendiri memang saya pakai karena untuk rencana kedepannya itu tidak perlu mengupgrade lagi. Jadi rakitan ini itu sudah aman untuk motherboardnya, sehingga misalkan nih next kalian mau upgrade prosesornya, itu kalian nggak usah pusing-pusing buat beli motherboard lagi. Meskipun ya memang soket AM4 ini bisa dipakai di banyak motherboard, karena AMD soketnya selalu itu-itu aja. Berbeda dengan prosesor dari Intel yang mana dia setiap 2 generasi akan berubah untuk soketnya. Tapi di sini karena soket masih sama, kalian bisa upgrade apapun itu. Meskipun ya B550M yang kita gunakan saat ini itu bukan seri yang paling tinggi, tapi at least ini untuk kedepannya itu sudah mencukupi. Dan ini kayaknya saya lupa nyalain ya. Jadi di motherboard ini itu sudah ada RGB di bagian samping-samping belakang di pojokan sana, nggak kelihatan kali ya di sini. Ada lampu RGB buat kalian yang memang suka dengan RGB, karena kalau nggak RGB itu kayaknya nggak gaming gitu ya. Dan juga motherboard ini itu sudah menggunakan 4 USB 3.2 generasi ke-1, dan di bawahnya ini juga sudah ada 2 kali USB 3.2 generasi ke-2. Yang satu ini adalah Type A dan yang satunya ini Type C. Dan juga di sini ada, kalau kalian melihat atau menotis, ini adalah WiFi ya. Tadi sudah saya sebutkan ini adalah motherboard yang sudah ada WiFi-nya. Cuma di sini saya memang sengaja nggak pasang karena saya lebih prefer untuk menggunakan kabelan. Dan juga di sini sudah ada slot HDMI dan juga
juga DisplayPort, ada masing-masing satu. Sehingga motherboard ini saya pilih karena sudah mencukupi semua itu. By design pun saya juga suka, ini udah bagus banget ya untuk desainnya sendiri. Komponen berikutnya yang saya gunakan ini adalah RAM dari Cleveland 16GB kit 2x8GB 3200 mHz DDR4. Untuk RAM-nya di sini saya rasa 16GB ini sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan gaming kalian saat ini. Mungkin ada beberapa game yang memang lebih membutuhkan banyak RAM ya. Seperti contoh mungkin salah satunya Ark Survival yang baru-baru ini lagi naik daun lagi karena barusan gratis ya di Steam, dan itu memang menggunakan RAM yang cukup tinggi mengingat world-nya yang cukup luas dan juga detailnya juga, dan salah satunya mungkin game-game yang mungkin ngeload-nya yang lebih tinggi ya. And di sini masih ada 2 slot lagi tersisa, jadi teman-teman masih bisa upgrade lagi ke 32GB kalau berkenan ya. Next, kita lanjut ke yang paling besar. Ini adalah VGA dari AMD Radeon RX 6600 yang non XT ya. Dan ini 8GB GDDR6 128-bit memory interface yang harganya sekarang turun ya menjadi 5 jutaan. Tuh, lumayan kan? 5 jutaan nih udah dapat RX 6600. Performanya juga ini terbilang sangat baik, dan kembali lagi ini adalah VGA yang memang sangat dikhususkan. Nggak usah pakai sangat sih ya, karena masih bisa mencakup editing dan desain. Tapi sudah sangat baik jika kalian gunakan untuk gaming AAA. Jadi nanti kayaknya pengujiannya saya di sini akan lebih fokus ke game-game AAA kali ya, karena cukup menantang sih. Jika game-game AAA ini bisa dilibas dengan 6600 ini, berarti kalian mau main game apapun itu harusnya dengan damai, tentram, sudah aman, enak. Dan jika kalian rasa mungkin VGA-nya ini masih kurang ya performanya, kalian bisa boost lagi. Karena di sini VGA-nya sudah menggunakan triple fan sehingga menjaga suhu temperatur dari VGA ini dengan baik. Ini adalah sebuah teknologi yang mungkin baru keluar dari beberapa tahun lalu, yang ini masih fresh menggunakan triple fan, dan untungnya casing ini masih bisa muat ya, meskipun kalau kalian lihat casing ini sendiri juga masih nggak yang besar-besar banget. Ini casing mid tower. Casingnya di sini saya menggunakan Innovation Thunder Tempered Glass yang harganya sendiri sangat terjangkau sebetulnya. And apa yang kurang? Oh iya, penyimpanan. Penyimpanan di sini saya nggak terlalu besar-besar, tapi saya rasa cukup lah ya buat kebutuhan gaming saya, yaitu menggunakan SSD dari Colorful SL500 yang 250GB. Ini juga salah satu SSD yang sangat terjangkau ya harganya. Jadi mau kalian rubah atau mau kalian tambah hard disk itu masih fine-fine aja sih. Cuman memang saya di sini nggak menggunakan hard disk ya. Cukup SSD 250 ini sudah mencukupi kebutuhan saya. Jadi pemilihannya buat teman-teman ya. Tips dari saya, kalau misalkan kalian kepingin memilih penyimpanan, itu yang pasti ya sekarang itu kayaknya wajib banget menggunakan SSD. Terserah mau yang kecil atau mau yang besar untuk kapasitasnya. Tapi di sini saya memilih yang kapasitasnya lumayan, yaitu 250. Sebetulnya masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu ada 120 atau 128GB, tapi di sini saya pakai 250 aja. Dan kalau dirasa kurang, kalian cukup menambahkan hard disk saja, nggak perlu SSD. Tapi kalaupun kalian mau, it's okay, cuman harganya lebih tinggi dibandingkan hard disk. Nah, untuk hard disknya sendiri kalian bisa tambahkan 500, 1 tera, 2 atau 4 terabyte. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau mungkin gaming sih 500 atau 1 tera itu sudah cukup sih ya. Tapi kalau misalkan 4 mungkin lebih ke yang content creating atau penyimpanan anggaplah sebuah penyimpanan besar. Biasanya yang besar-besar itu sebuah videonya itu yang nggak boleh ya kawan-kawan. Video mungkin pembelajaran ya, atau video dokumentasi ya, itu mungkin kan memakan kapasitas yang cukup besar ya. Nggak video aneh-aneh, nggak ada ya teman-teman. Di sini kayaknya saya rasa nggak akan nyimpen video gitulah ya, soalnya kan bisa streaming. Anyway, lanjut lah ya kita ke komponen yang terakhir, yaitu adalah power supply-nya. Di sini saya menggunakan power supply dari Gigabyte P650B 80 plus bronze. 650 itu sudah cukup kok untuk menggunakan RX 6600 ini. Memang saya di sini tidak menggunakan fan tambahan atau liquid cooling system karena ya untuk sedikit memangkas budget ya, dan juga untuk penggunaan saya yang tidak terlalu ekstrim, jadi saya rasa saya masih belum butuh. Untuk
Temperatur ruangan yang saya gunakan juga ber-AC, jadi it's okay, it's fine. Dengan rakitan seperti ini, kalian masih bisa menikmati gaming-gaming yang aman, damai, sejahtera. Dan tentu saja di sini saya tidak melakukan overclock, semuanya masih dari base dasar semua ya, sehingga saya tidak menggunakan liquid cooling system itu sendiri. Cuman kalau teman-teman memang penggunaannya cukup berat ya, mungkin gaming yang memakan waktu hampir seharian nih ya, agak no life gitu ya ceritanya, mungkin kalian perlu mempertimbangkan untuk menambahkan liquid cooling system, atau at least tambahin fan-fan tambahan. Karena pada casing ini kalian mungkin hanya akan mendapatkan satu ya, ini di belakang satu fan bawaan, dan udah gitu aja. Tapi untuk space dari fan-nya ini sendiri di depan sudah ada slotnya, dan juga di atas sudah ada ya. Mungkin untuk casing ini sendiri juga terbilang cukup kecil ya, dan nggak terlalu besar banget, tapi ini masih bisa masuk untuk triple fan. Jadi dia ini lebih arahnya yang kepanjang, tingginya mungkin pas-pasan sih ya, tapi ini sedikit lebih panjang, sehingga triple fan ini masih masuk. Dan juga di depan ini sudah dibalur dengan lampu RGB yang cukup bagus ya, cukup wow, sehingga masih lah kelihatan gaming-gamingnya PC ini meskipun kecil. PC gaming nggak harus besar cuy, PC gaming itu kecil pun juga it's okay, apalagi kalau ada RGB-nya, karena nggak RGB nggak gaming cuy. Anyway, untuk harganya dari PC ini sendiri, ini terbilang lumayan murah ya dibandingkan dengan tahun lalu. Karena tahun lalu mungkin ini hampir menyentuh 20 kali ya rakitan kayak gini. Tahun lalu ya, pas lagi tinggi-tingginya VGA. Sekarang ini harganya cuma 13 jutaan, dan ini adalah harga di toko kami, harga saat ini ya. Disclaimer dulu, jangan sampai kalian nonton video ini di tahun depan, tapi harganya sudah berubah. Nanti dipermasalahkan kan sulit gitu ya. Ini adalah harga saat ini, di mana mungkin VGA bakal turun lagi. Semoga aja sih ya, karena ini masih belum harga yang normal banget harganya, tapi at least sudah turun ya, jauh banget. Dan setiap hari, hampir setiap hari sih, nggak setiap hari, hampir setiap hari kita mendapatkan informasi updatean harga seputar VGA yang mulai turun terus, nggak ada naiknya. Semoga aja hingga di akhir tahun ini masih turun terus ya, tapi nggak tahu lagi, karena sewaktu-waktu harga ini bisa berubah secara pesat ya. Mungkin di beberapa bulan ke depan, atau mungkin di tahun depan harganya bisa jadi tinggi lagi, atau mungkin tambah turun juga nggak tahu. Mumpung nih ya sekarang kita tahu harganya lagi turun, ya sikat aja lah ya, why not. Ini RX 6600 dibarengi dengan prosesor yang wow ya, cuman 1,6 kalian bisa dapat Ryzen 5 4500. Ini udah bagus juga sih ya. Nah, daripada saya ngomong cuman bagus doang, gimana kalau kita langsung aja dibuktikan performanya seperti apa. Di sini kita sudah melakukan pengujian secara offline, dan kita langsung masuk aja ke pengujian kita yang pertama. Untuk yang pertama ini kita melakukan pengujian pada Cinebench R23, dan di sini kita melakukan 30 menit tes stability, dan untuk hasilnya sendiri cukup baik, yaitu untuk yang multi core ada di 8672 dan single core-nya ada di 1226. Kita lanjut ke pengujian berikutnya, yaitu adalah 3D Mark Time Spy, dan untuk pengujian kita kali ini kita bisa mendapatkan overall score-nya bagus nih, ada di 7677 dengan GPU score-nya ada di 7750 dan CPU score-nya ada di 7293. Ini 7000 semua ya, jadi cukup baik. Core-nya sendiri mungkin nggak tembus sampai 10.000 karena memang ini bukanlah sebuah seri yang high banget. Ini adalah middle high, tapi 7.000 itu udah poin yang bagus guys ya. Ini adalah masih angka ya, ini masih data by angka. Kita masih belum masuk ke pengujian game nih, kira-kira dapat berapa FPS dengan preset-preset yang akan digunakan nanti. Jadi kita lanjut aja nih ya ke pengujian berikutnya, yaitu Geekbench 5. Di Geekbench 5 ini kita melakukan 2 kali pengujian. Yang pertama adalah CPU benchmark test. Untuk CPU benchmark testnya ini kita mendapatkan single core-nya ada di 1166 dan multi core-nya di 6703. Dan yang kedua adalah compute benchmark, di mana kita di sini mendapatkan 77.362 OpenCL score. Bagus nih ya, by angka so far so good. Sekarang kita coba lakukan pengujiannya pada Furmark, dan di Furmark ini kita menggunakan settingan yang 1080. Saya menargetkan 1080 ya guys di sini untuk pengujiannya, karena memang VGA ini mungkin masih lebih ke arahnya 1080. Untuk 2K oke, tapi kita nggak fokus ke sana dulu ya. Kita fokusnya ke 1080 aja. Cara untuk gamers mainstream sekarang masih menggunakan resolusi tersebut. Dan untuk hasilnya sendiri kita di sini ada di 6947 skornya dengan 116 FPS. Kemudian untuk maksimum GPU temperatur kita menyentuh di 60 derajat Celcius dengan CPU speednya 3599 MHz tuh ya.
kita sudah melakukan pengujian by angka-angka. Sekarang kita langsung aja ke pengujian gamenya. Dan di sini yang pertama saya memilih untuk menguji pada Shadow of the Tomb Raider. Dan untuk pengujiannya di sini saya menggunakan preset high. Dan semua game yang saya gunakan di sini adalah 1080 ya untuk resolusinya. Kita di sini lakukan aja langsung benchmarknya, dan untuk hasilnya sendiri sangat bagus karena average FPS-nya ada di 95 FPS dengan preset highest atau ultranya nih ya pada game Shadow of the Tomb Raider ini. Lanjut ke pengujian yang berikutnya adalah Horizon Zero Dawn. Di sini kita memilih untuk menggunakan Ultimate Quality atau Ultra rata kanan. Kita langsung aja masuk ke benchmarknya, dan untuk average FPS yang kita dapatkan adalah 62 poin dengan skornya 11.308 poin. Lanjut ke game Forza Horizon 5. Di sini kita menggunakan settingan Ultra. Kita nggak ke ekstrim dulu ya, kayaknya terlalu berlebihan sih kalau ekstrim. Kita ke Ultra aja dulu. Dan di Ultra ini sendiri kita lakukan benchmark dengan hasil yang ternyata cukup baik, yaitu ada di 73 untuk average FPS-nya. Meskipun kalau kalian perhatikan pada Forza Horizon 5 ini direkomendasikannya ya adalah settingan low, tapi ternyata di settingan Ultra kita masih bisa di atas 60 FPS. Jadi why not kita pakai settingan yang lebih high. Lanjut ya, kita ke pengujian berikutnya, yaitu adalah F1 22 atau 2022. Ini adalah game F1 yang terbaru, dan di sini kita menggunakan settingan high dengan settingan sirkuitnya ada di Monaco dengan kondisi wet atau lagi hujan. Di sini kita langsung aja masuk ke benchmarknya, dan untuk hasilnya sendiri ternyata sangat bagus karena untuk average FPS ada di 107 FPS. Lanjut kita ke game Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini kita menggunakan Ultra Preset, dan di sini kita lakukan benchmark. Ternyata hasilnya juga masih bagus, masih ada di 73 FPS untuk rata-ratanya. Kemudian kita ke game berikutnya, yaitu adalah Watch Dogs Legion. Di sini kita memilih untuk menggunakan settingan very high, dan di sini langsung aja masuk ke benchmarknya. Ternyata masih bagus juga nih guys, masih ada di 71 untuk average FPS-nya. So far semua game AAA yang kita coba barusan ini adalah game-game AAA yang cukup berat, menantang, dan bagus-bagus. Ini masih baru-baru semua. Nggak semua sih ya, ada beberapa yang lama, tapi rata-rata ini masih game-game baru. Dan memang ternyata untuk hasilnya sendiri semua nggak ada yang menyentuh 60, semuanya masih ada di atas 60, bahkan 70-an nih ya rata-rata, bahkan ada yang sampai 100. Jadi untuk game-game AAA ini harusnya masih fine sih ya. Tapi kayaknya kita melakukan pengujian yang ekstrim kali ya, karena dari tadi kita dapatnya hasil bagus nih ya. Kita coba sih kira-kira kalau kita uji di game yang satu ini, apakah kita akan dapat FPS yang bagus atau mungkin malah hancur, karena memang game ini cukup menantang di dunia perbenchmarkan, yaitu ini adalah Crysis Remaster. Jadi pada game Crysis Remaster ini kita lakukan mode benchmark. Untuk presetnya kita pakai Can It Run Crysis. Ini dua-duanya kita pakai Can It Run Crysis ya untuk preset dan juga untuk ray tracingnya. Langsung aja kita lakukan benchmark, dan di sini melakukan benchmarknya secara berulang yaitu 4 kali. Dan yang pertama ini memang hasilnya patah-patah banget ya, karena mungkin ini baru ngeload. Tapi di tes kedua, ketiga, dan keempat ini sudah mendapatkan hasil yang stabil. Tapi memang sestabil-stabilnya di sini hasilnya nggak terlalu bagus. Mungkin karena di sini ray tracingnya saya nyalakan juga ya di Can It Run Crysis. Mungkin seharusnya nggak usah dinyalakan, jadi kelihatan. Tapi why not? Nggak masalah lah ya, kita coba aja. Dan ternyata memang hasilnya di sini ya not that good. Tapi ini masih playable ya, karena masih dapat di 30 FPS. Untuk tes kedua, 3, dan 4-nya. Tapi untuk tes pertamanya itu ada di 11 FPS untuk average-nya. Ya itu tadi ya, karena dia menghitungnya secara keseluruhan, di mana di awal-awal ini terjadi banyak shuttering. Jadi ya kita abaikan aja. Kita lihat 2, 3, 4-nya stabil di 30-an FPS dengan preset mentok nih ya. Can It Run Crysis mentok banget nih ya. Jadi masih belum bagus. Tapi kalau misalkan turun ke very high, ini harusnya udah bisa. Crysis Remaster ini udah bisa dimainkan kok. Cuman masalah settingan presetnya aja sih ya. Tapi ya di mana di sini memang tujuan kita adalah untuk stress test, kita menguji di game yang terkenal memang untuk menguji. Jadi ya seperti itulah hasilnya. Jadi secara keseluruhan setelah kita menguji tadi, bisa dapat kita simpulkan bahwa untuk gaming AAA pada rakitan yang harganya 13 jutaan ini itu sudah sangat bagus ya, sangat baik. 13 jutaan kalian bisa main game dengan preset mentok ultra di 70-an FPS. Malah ada yang beberapa ini sampai 100 FPS. Apalagi kalau teman-teman mainnya di game-game yang
yang kompetitif di game-game yang e-sport seperti Dota atau mungkin Apex atau CS atau sejenisnya, itu malah lebih bagus lagi kawan. Apalagi kalau di Valorant ini harusnya bisa tembus 200-an FPS ini lebih kayaknya ya. Jadi rakitan ini sudah sangat bagus untuk gaming ya, gaming. Kita tadi memang tidak menguji editing karena fokus kita tidak ke sana. Tapi kalau misalkan yang basic, it's okay. Ini masih bisa, cuman nggak terlalu, gimana ya bilangnya, nggak terlalu kencang untuk renderingnya atau untuk proses editingnya, karena ini adalah pure PC gaming buat kebutuhan gaming AAA kalian. So, bagaimana menurut kalian? Kalian tertarik atau enggak dengan rakitan PC seperti ini? Jika kalian tertarik, kalian bisa langsung kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Langsung mampir ke e-commerce kita, hubungi adminnya, bilang mau ngerakit PC seperti ini, atau mungkin mau dirubah sedikit, it's okay. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekali lagi, kalau teman-teman mau ngerakit PC kayak gini, kalian bisa langsung kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.